Bab 3. Ma, papa belum pulang ya? Tanya Bagas ketika aku menemaninya makan malam. Anak semata wayangku yang berusia 7 tahun itu selain ganteng, dia juga pintar. Nggak jauh beda lah sama aku, smart. Ya, yang namanya buah jatuh pasti nggak jauh dari pohonnya. Kecuali buahnya diambil monyet sebelum sempat jatuh. Belum sayang, kenapa? Tanyaku penasaran. Jarang-jarang Bagas menanyakan soal papanya. Lagian Mas Adam sering pulang larut kok. Malah dia jarang pulang kalau sedang menemani bosnya keluar kota atau keluar negeri. Kalau nggak lembur nyupirin bosnya keluar kota, ya katanya kerja tambahan untuk biaya hidup sehari-hari. Kata Mas Adam, sebentar lagi Bagas mulai tumbuh dewasa dan mulai menghabiskan banyak biaya untuk pendidikannya. Mas Adam ingin yang terbaik untuk sekolah Bagas. Itu sebabnya dia bekerja keras untuk keluarga. Bagas kangen main sama papa. Kenapa sih, Ma? Papa jarang ada di rumah. Tanya Bagas menghentikan acara makannya. Dia menatap ke arahku dengan sorot sedih dan bibirnya yang tipis kemerahan dimonyongkan. Dia terlihat lucu sekali kalau seperti itu. Pipinya yang berwarna kuning langsat bersemu kemerahan. Papa kan kerja sayang, doakan saja biar papa dapat uang banyak dan kita bisa jadi kaya raya. Balasku penuh semangat agar tidak menambah kesedihan di hati Bagas. Kalau gitu Bagas mau berhenti main aja deh mah. Biar mama bisa ngumpulin uangnya dan kita cepet kaya. Kalau gitu kan papa gak usah pergi kerja terus. Aku tersenyum mendengar perkataan bocah itu, sekaligus sedih. Sejak bayi, Bagas memang jarang bersama Mas Adam. Ya sudah, kalau sudah selesai makannya, cuci piringnya, gosok gigi, terus belajar ya. Tanpa menyahut, Bagas yang sudah selesai makan pun langsung menuju dapur. Ya, meskipun aku ini perempuan materialistis, aku tetap mendidik Bagas dengan cukup baik. Mengajarinya agar bertanggung jawab dan tidak manja. Biar kalau dewasa nanti, dia tuh bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, baik itu untuk keluarga maupun pekerjaannya. Begitu selesai mencuci piring, kulihat Bagas langsung masuk ke kamarnya. Sedangkan aku memilih duduk di ruang tamu sambil membaca majalah-majalah yang entah udah keluaran edisi berapa. Sudah lama sekali sejak aku membeli majalah baru. Selain gak ada budget, ya memang sedang berhemat. Sejak menikah dengan Mas Adam 9 tahun yang lalu, aku meninggalkan hidupku yang serba kecukupan. Demi menikah dengan pria yang kucintai, aku tidak takut kehilangan keluargaku yang sangat menentang hubungan kami, terutama papa. Dia sama sekali tidak menyukai Mas Adam dan sangat membencinya tanpa alasan, sampai-sampai dia memberiku pilihan yang sebenarnya aku tak ingin memilihnya. Kamu tinggal pilih, Karin. Mas Adamu itu atau papa akan menghilangkan namamu dari kartu keluarga dan ahli waris Santoso. Ancam papa kala itu sambil menunjuk ke arah wajahku. Baru kali itu papa menentang keinginanku, padahal biasanya asal tunjuk papa pasti akan langsung memberikannya padaku. Karena sedang dimabuk cinta, aku tidak peduli lagi dengan yang namanya keluarga besar Santoso ataupun namaku sebagai ahli waris satu-satunya. Yang saat itu tak ada yang lebih baik dari cinta. Tidak ada yang lebih mewah dan indah dibandingkan cinta. Papa simpan saja harta papa itu. Sampai mati pun Karin tak akan menyentuh uang papa sepeser pun. Mendengar ucapanku, papa langsung naik pitam dan melayangkan tamparan di wajahku. Kamu ya, sejak kapan kamu jadi kurang ajar begini? Inikah hasil pendidikanmu selama ini? Inikah hasil dari bergaulmu dengan Mas Adamu itu? Teriak papa yang tak hanya membuat pipiku panas tetapi juga hatiku. Seumur hidup baru pertama kalinya papa memukulku. Pap, sudah pap, Karin hanya sedang dimabuk cinta pap, ucap mama sambil menangis. Ia memegangi lengan papa agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Tidak perlu sampai menamparnya kan pa? Ini karena kamu terlalu memanjakan anak. Hasilnya jadi kurang ajar begini. Papa menyentakkan tangan mama dengan kasar dan langsung pergi menuju ruang kerjanya. Sedangkan aku masih berdiri dan memegangi pipi yang memerah.
Karin, jangan masukkan kata-kata papamu ke dalam hati ya, Rin. Pinta mama menggamit tanganku. Dia tak berhenti menangis, sedangkan aku sama sekali tak bisa menitikkan air mata. Rahangku mengeras berikut dengan hatiku. Dan sejak saat itulah aku pergi dari rumah, meninggalkan kuliahku yang tinggal wisuda saja. Terlebih lagi meninggalkan statusku sebagai satu-satunya pewaris PT Santoso, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang properti dan juga pertambangan. Aku meletakkan majalah yang lembarannya sudah usang, memijit kedua pelipisku dan menyandarkan tubuh ke sofa yang sudah bulukan. Aku sudah lupa bagaimana rasanya duduk di sofa yang empuk sambil dipijat. Oh, betapa nyamannya andai itu terjadi saat ini. Ponsel ala kadarnya yang aku letakkan di meja menyala, dan dengan cepat aku mengambil dan membuka pesan dari Mas Adam. Karin, aku gak pulang malam ini. Bos tiba-tiba telepon dan mengajakku keluar kota. Aku sudah transfer ke rekening kamu 500.000. Oke mas, hati-hati, ingat cari istri yang kaya, bukan selingkuhan, jawabku. Begitu selesai membalas pesan Mas Adam, aku melemparkan ponsel butut itu ke sofa. Mas Adam pun tak membalas lagi. Baru saja aku akan menutup mata, ku dengar suara mobil berhenti di rumah almarhum mertuaku, yang kini jadi milik Mas Adam. Dengan cepat aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Penasaran siapa sih yang datang malam-malam begini? Karin, teriak seorang wanita begitu keluar dari mobil mewahnya yang berwarna merah mengkilat. Anggun, aku langsung lari dan memeluk sahabatku itu. Sudah cukup lama aku tidak bertemu dengannya. Terakhir kali adalah sebulan lalu. Kangen deh, kita lama ya nggak ketemu. Anggun memelukku dengan erat dan mengelus rambutku. Dia adalah sahabatku sejak kuliah dulu dan kini dia menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan Santoso. Karir Anggun memang cemerlang dan dia telah menjadi perempuan masa kini yang tak hanya cantik tetapi juga mapan. Dan yang mengagumkan lagi, dia mendapatkan semua itu karena kemampuannya sendiri. Ah, kamu sih terlalu sibuk. Ledekku menggeret perempuan berusia 30 tahun itu masuk ke dalam rumah. Iya nih, keluar kota terus, banyak urusan kantor. Kalau gini terus kapan nikahnya? Keluh Anggun yang langsung duduk manis di sebelahku. Halah, gak usah dipikirin, kamu masih muda, cantik, sukses. Laki-laki pasti bakalan bergantian antri di belakangmu tuh. Jangan kan ngantri, santu aja gak ada. Dasar tukang ngaco. Nggak percaya Anggun gitu loh, primadona kampus. Balasku langsung berdiri dan berniat mengambilkan minum untuk Anggun, namun buru-buru dicegahnya. Duduk aja deh, mau kemana sih kamu? Ngambilin air. Nggak usah, duduk aja di sini. Anggun menarik tanganku dan langsung menggenggamnya dengan erat. Aku barusan nebus obat buat kamu. Kamu yakin kamu operasi, Rin? Aku mendengus perlahan. Operasi? Aku belum siap. Aku takut kalau aku mati di meja operasi, sedangkan Bagas dan Mas Adam belum ada yang menjaga. Bagaimana nasib mereka? Aku belum sanggup melepaskan anak dan suamiku. Aku belum siap menghadap malaikat maut dan Tuhan. Masih terlalu besar dosa-dosaku. Karin, aku bisa membantumu kalau kamu mau, Rin. Mumpung tumor di otakmu masih kecil, masih tingkat 2. Kamu tahu kan obat ini hanya bisa menghilangkan rasa nyeri untuk sesaat? Tanya Anggun sedikit sesal lantaran aku sudah menolak idenya untuk mengangkat tumor di otakku. Ya mau bagaimana lagi, selain takut aku juga tidak memiliki biaya. Mau operasi maupun terapi, biaya sama-sama tidak sedikit. Ini bukan soal uang, Gun. Aku mencoba berkilah, padahal uang adalah faktor utama. Uang sebanyak itu dari mana? Gak mungkin kan tiba-tiba jatuh dari langit. Demi menabung biaya pendidikan Bagas saja aku harus mengencangkan ikat pinggang. Terus apalagi kalau bukan soal biaya? Takut mati. Justru kamu yang menunda-nunda akan semakin sulit, Rin. Kamu itu lahir dari apa sih kok keras kepala banget? Suamimu pasti tidak tahu kan kalau keadaanmu yang sebenarnya sekarang. Aku tersenyum melihat Anggun yang rahangnya mengeras. Dengan percaya diri aku mengatakan padanya tentang ide-ide yang mampir di kepalaku. Aku mendesak Mas Adam untuk mencari istri baru yang kaya. Ya, kalau terjadi sesuatu denganku, setidaknya Bagas bisa hidup berkecukupan. Sontak mata Anggun melotot dan wajahnya penuh tanda tanya.
Mungkin dia berpikir bahwa aku adalah perempuan gila. Mana ada orang waras meminta suaminya untuk menikah lagi, ya kan? Are you stupid? Anggun langsung berdiri dan menaruh kedua tangannya di pinggang. Kalau dia benar-benar marah, Anggun biasanya kan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Itu adalah ide terbaik yang mampir di otakku. Aku mengangkat kedua bahu dengan santai. You're crazy, Karin. Otakmu sakit. Gila. Otakku memang sakit, Gun. Kan sih itu yang pertama kali menemani waktu aku CT scan. Jawabku dengan santai, dan itu membuat Anggun semakin marah. Dia memalingkan tubuhnya dan memijit keningnya. Your parents know you are sick? Tanya Anggun pelan. Suaranya terdengar serak dan bergetar. Aku tersenyum seraya berdiri untuk mendekati Anggun. Kupeluk gadis itu dari belakang sebelum aku menjawab. Tidak, aku gak ingin papa menertawakan pilihanku. Aku tidak tahu aku hidup menderita. Aku tidak ingin dia tahu aku hidup menderita dan sakit-sakitan. Dia pasti menyalahkan keputusanku menikah dengan Mas Adam. Aku juga tak ingin mama khawatir. Kamu tahu kan, dia semakin tua. Oh, Anggun setengah menjerit dan memegangi kepalanya. Barangkali dia merasa bahwa otaknya akan meledak. Aku tidak paham cara berpikirmu, Rin. Kuuratkan pelukanku pada Anggun. Kusenderkan pipiku di punggungnya yang ramping dan proporsional. Kamu tidak perlu memahamiku, Anggun. Karena aku tahu dengan pasti kamulah sahabat terbaikku. Anggun tak menjawab lagi. Punggungnya terasa bergetar dan aku bisa mendengar dengan jelas gertakan giginya. Jangan menangis, jangan biarkan air matamu terbuang sia-sia untukku. Aku membalikan tubuh Anggun dan mengusap matanya. Dengarlah, kamu bukan putri duyung yang jika menangis matamu berubah menjadi mutiara. Jadi diamlah, kataku lagi. Dasar sinting. Anggun langsung memukul kepalaku beberapa detik kemudian. Dia langsung tersenyum dan memeluk erat. Aku tidak mau kamu banjiri rumahku dengan air matamu. Simpan saja tangismu setelah menikah nanti, oke? Anggun memukul pantatku dengan keras. Sampai-sampai bokongku yang montok ini terasa bergetar. Enak aja, kamu kira aku bakalan punya suami otoriter? Ya kali aja, kamu punya suami komandan militer dan setiap pagi kamu disuruh keliling rumah. Tahu ah. Akhirnya Anggun menyerah dan kembali duduk. Dia tak akan menang kalau melawan keras kepalaku ini. Papa saja sampai menyerah, apalagi dia. Rin, Anggun berkata ragu. Gimana ya? Gimana apanya? Yang jelas, kalau ngomong jangan kayak orang sembelit gitu deh. Gimana kalau suamimu selingkuh dan ternyata dia sudah punya anak? Selingkuh, punya anak. Aku merutkan dahi dan menatap Anggun tajam. Kuletakkan tanganku di dahi gadis berambut panjang dan hitam itu. Selain wajahnya yang cantik, tubuhnya juga persis seperti model. Nggak panas tuh, Gun. Sialan. Anggun langsung menyingkirkan tanganku dan cemberut. Kamu kira aku sakit? Protes Anggun kesal. Ya, kali aja tadi pas mau kesini kesambet di jembatan depan sana. Lagian nih yang Gun, mana mungkin Mas Adam selingkuh. Biarpun tampangnya kayak Leonardo Lapindo, kalau miskin siapa yang mau, Gun? Cuma orang yang otaknya gak waras yang mau sama dia. Apalagi perempuan sekarang. Biarpun tampang jelek, yang penting punya fulus. Pasti cewek-cewek pada ngikut deh di belakang. Bener juga sih, pantas kamu gak waras. Udah lebih baik aku cabut dulu daripada kelamaan di sini aku bisa stres, kata Anggun kemudian pergi begitu saja dari depanku.